Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilindungi dari segala penyakit. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Sebenarnya apa sih peserta didik? Secara umum, peserta didik adalah individu yang berada pada fase perkembangan dan pertumbuhan, baik secara fisik maupun psikis. Dalam ilmu tasawuf, peserta didik disebut dengan murid atau takdib. Murid secara bahasa adalah menghendaki, sedangkan secara istilah adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing atau mursyid. Kemudian takdib menurut bahasa adalah orang yang mencari, sedangkan menurut istilah takdib adalah orang yang sedang mencari atau berusaha keras untuk mencapai derajat sufi. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius dalam menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa istilah individu menurut ilmu adalah peserta didik, bukan anak didik. Mengapa? Karena peserta didik memiliki cakupan yang luas, meliputi anak-anak dan orang dewasa. Sedangkan anak didik adalah individu yang berusia kanak-kanak. Selanjutnya adalah potensi dan kebutuhan peserta didik. Potensi itu sendiri merupakan kemampuan individu yang dapat dikembangkan. Adapun beberapa kebutuhan peserta didik yaitu yang pertama, kebutuhan jasmani. Sesuai dengan teori kebutuhan menurut Maslow, kebutuhan jasmani adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan lingkungan. Maksudnya, kebutuhan jasmani ditanggung oleh setiap individu itu sendiri. Kebutuhan jasmani tersebut seperti makan, minum, istirahat, pakaian, gerak, dan terhindar dari berbagai ancaman. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani peserta didik, sekolah memberikan upaya seperti yang pertama, memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat dan teratur. Yang kedua, menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi dan vitamin yang tinggi. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat. Yang keempat, memberikan pendidikan jasmani seperti olahraga. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan di sekolah, di mana setiap peserta didik pasti menginginkan suasana kelas yang nyaman, tertib, rapi, dan terhindar dari kebisingan, serta terhindar dari berbagai ancaman. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang. Semua peserta didik pasti membutuhkan rasa kasih sayang, baik dari orang tua, teman sekolah, guru, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh guru di dalam kelas, itu akan menambah semangat dan motivasi terhadap peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan akan penghargaan dapat dilihat dari kecenderungan atau usaha peserta didik untuk diakui dan diperlakukan sebagai orang yang memiliki harga diri. Mereka ingin sesuatu, mereka ingin menggapai sesuatu, ingin dikenal, dan ingin diakui keberadaannya
di tengah-tengah orang lain. Kebutuhan akan penghargaan memberikan apresiasi kepada peserta didik bahwa dirinya dapat bersaing dalam berbagai bidang pendidikan. Peserta didik juga memiliki kebutuhan akan rasa bebas. Didik juga memiliki kebutuhan akan kebebasan, terhindar dari kengkangan dan ikatan-ikatan tertentu. Peserta didik yang tidak merasa bebas, dia akan mengalami frustasi, merasa tertekan, konflik, dan sebagainya yang justru menimbulkan berbagai ancaman dalam proses pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa sukses. Peserta didik menginginkan bahwa setiap usaha yang ia lakukan, terutama di bidang akademik, berhasil dengan baik. Peserta didik akan merasa senang apabila pekerjaan yang ia lakukan berhasil. Sebaliknya, ketika peserta didik tidak berhasil, akan mengalami kekecewaan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa sukses merupakan hal pokok bagi peserta didik, mana kebutuhan tersebut dapat mengembangkan sikap dan potensi serta memotivasi peserta didik dalam mencapai kesuksesan atau cita-citanya. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan agama. Sejak lahir manusia membutuhkan agama. Artinya, agama dapat dijadikan sebagai pedoman hidup oleh setiap makhluk. Dengan pembelajaran agama, peserta didik dapat mengetahui nilai-nilai dan norma sosial di masyarakat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Ketika mempelajari agama, peserta didik mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Dengan agama juga, peserta didik dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap berbagai perbedaan yang ada di dunia ini. Sekian, selanjutnya yaitu C, tugas dan kewajiban peserta didik. Akan menjelaskan poin yang kecil yaitu tugas dan kewajiban peserta didik. Al-Ghazali menjelaskan kewajiban anak didik pada bagian khusus pada kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin dan Minhaj al-Amal, yaitu ada 4. Yang pertama, mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan sifat yang tercela. Yang kedua, bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, mencari ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari daerahnya saja, melainkan bisa keluar daerahnya demi untuk menuntut ilmu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jangan menyombongkan ilmunya dan menentang gurunya. Nah, kita itu tidak boleh menyombongkan diri dengan ilmu yang kita peroleh seperti itu. Kita tetap harus menghormati guru kita. Yang keempat, mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Seseorang pelajar harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang pokok dan mulia, kemudian baru ilmu pengetahuan yang penting, lalu ilmu pengetahuan sebagai pelengkapnya. Sedangkan Al-Abrashi menyebutkan ada 12 kewajiban peserta didik, yaitu yang pertama, sebelum belajar, peserta didik mesti membersihkan hatinya karena menuntut ilmu adalah ibadah. Lalu peserta didik itu harus meniatkan menata hatinya untuk menuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh itu berkah, seperti itu. Yang kedua, belajar diniatkan untuk mengisi jiwanya dengan fadilah dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk sombong. Yang ketiga, bersedia meninggalkan keluarga dan tanah air serta pergi ke tempat jauh sekalipun demi untuk mendatangi guru. Yang keempat, jangan sering menukar guru kecuali atas pertimbangan yang panjang dan matang. Yang kelima, menghormati guru karena Allah dan senantiasa menyenangkan hatinya. Nah, sebagai peserta didik harus selalu menyenangkan hati guru, tidak boleh membuat guru itu sedih atas tingkah laku kita, seperti itu. Jangan melakukan aktivitas yang dapat menyusahkan guru kecuali ada izinnya. Yang ketujuh,
Jangan membuka aib guru dan senantiasa memaafkan jika ia salah. Lah kita sebagai peserta didik, jika kita dimarahi guru, kita ditegur guru, lah kita itu tidak boleh kita itu tidak boleh merasa marah dan dendam kepada guru kita. Melainkan kita itu harus selalu memaafkan apa kesalahannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mendahulukan ilmu yang lebih penting. Yang ke-9, sesama peserta didik mesti menjalin ukhuwah yang penuh kasih sayang. Lah kita sesama teman kita tidak boleh bermusuh-musuhan demi untuk meraih nilai yang lebih bagus. Kita tidak boleh iri kepada teman kita yang mempunyai nilai yang lebih bagus dari kita, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang ke-10, bergaul dengan baik terhadap guru-gurunya seperti terdahulu memberi salam. Lagi ketika kita itu bertemu dengan guru, kita hendaknya memberi salam terlebih dahulu kepada guru kita, seperti itu. Yang ke-11, peserta didik hendaknya senantiasa mengulangi pelajarannya pada waktu-waktu yang berkat. Setelah kita mendapatkan pelajaran, kita mendapatkan pelajaran pengajaran dari guru, lah kita itu hendaknya selalu belajar dan mengulang-ulangi pelajaran yang telah diajarkan pada kita, seperti itu. Yang terakhir yaitu bertekad untuk belajar sepanjang hayat dan menghargai setiap ilmu. Nah kita itu belajar tidak hanya sampai kita lulus sekolah saja, melainkan kita harus tetap belajar sampai kita tutup usia, seperti itu. Nah sementara Al-Ghazali yang dikutip oleh Fatiyah Hasan Sulaiman merumuskan 11 kode etik atau kewajiban peserta didik, yaitu yang pertama, belajar dengan niat ibadah mencari ridha Allah. Nah, belajar itu diniatkan untuk ibadah mencari ridhonya Allah agar ilmu kita itu berkah. Itu mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi. Yang ketiga, bersikap tawadhu. Yang keempat, menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu yang terpuji serta meninggalkan ilmu-ilmu yang tercela. Yang keenam, belajar dengan bertahap atau berjenjang. Lah, belajar itu bertahap dan berjenjang itu bagaimana? Lah, kita itu belajar mulai dari kita TK, SD, SMP, SMA, dan sekolah tingkat tinggi itu. Lah, itu kan namanya berjenjang. Seperti itu. Yang ketujuh, belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Yang ke-8, mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu yang dipelajari. Lah, kita itu mempelajari ilmu itu harus mengerti untuk apa kita mempelajari ilmu tersebut, apa manfaatnya, seperti itu. Yang ke-9, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Yang ke-10, mengenal nilai-nilai pragmatis atau yang benar. Yang ke-11, peserta didik harus tunduk pada nasihat pendidik. Ya, kita itu harus selalu mendengarkan, melaksanakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh pendidik. Nah, dari beberapa pemikiran di atas dapat dipahami bahwa seorang peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam tidak hanya menuntut dan menguasai ilmu tertentu secara teoritis, akan tetapi lebih dari itu, ia harus berupaya untuk mensucikan dirinya sehingga ilmu yang akan ia peroleh memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, tugas-tugas peserta didik, Syekh Al-Junuzi dalam kitab Ta'alim Al-Muta'alim menerangkan sifat dan tugas dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, tawadhu, ifah, sabar, cinta ilmu, hormat kepada guru dan sesama penuntut ilmu. Yang kedua, tekun belajar. Yang ketiga, waro atau menahan diri dari perbuatan yang terlarang. Yang keempat, punya cita-cita yang tinggi. Yang kelima, tawakal. Nah, dari tugas dan kewajiban peserta didik dapat saya sampaikan seperti itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh saudari Yuliana dan saudari Vita tentang peserta didik dalam pendidikan Islam. Ini saya akan menyampaikan tentang syarat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sini saya mengambil dari bukunya Ummu Yasmin, itu berpendapat kalau syarat yang harus dimiliki oleh peserta didik itu ada 5. Yang pertama itu memiliki kepribadian
hanif dan kesiapan menerima tarbiyah. Jadi peserta didik itu harus memiliki kepribadian yang hanif, maksudnya itu dalam suatu kondisi yang dekat pada kebenaran dan dalam keadaan berislam. Dan peserta didik itu harus memiliki kesiapan untuk menerima tarbiyah. Yang kedua itu memiliki niat yang kuat untuk merubah diri dan orang lain. Jadi peserta didik itu harus memiliki niatan yang kuat untuk merubah dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Yang ketiga itu bersih dari unsur yang merugikan diri, keluarga, dan orang lain. Jadi peserta didik itu harus tidak ada sama sekali unsur untuk merugikan dirinya sendiri ataupun keluarga ataupun juga orang lain, baik dari temannya, tetangga maupun masyarakat di sekitarnya. Terus yang keempat itu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi peserta didik itu harus melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya di kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, memiliki potensi untuk turut ambil bagian dalam membangun umat dan bangsa. Jadi peserta didik itu harus memiliki potensi yang dikembangkan oleh pendidiknya untuk turut ambil bagian dalam membangun umat dan bangsa Indonesia. Nah, selain dari syarat-syarat yang di atas itu, peserta didik juga harus memiliki sifat-sifat terpuji dalam kepribadiannya. Menurut Imam Al-Ghazali, seperti yang dikutip oleh Syamsul Nizar, itu sifat-sifat ideal yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik itu paling tidak meliputi 10 hal. Yang pertama itu belajar dengan ibadah dalam rangka takarub ila Allah, takarub ila Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Terus konsekuensi dari sikap ini itu peserta didik akan senantiasa mensucikan diri dengan akhlak al-karimah dalam kehidupan sehari-harinya dan berupaya meninggalkan watak dan akhlak yang tercela. Yang kedua itu mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi atau sebaliknya. Jadi sifat yang ideal adalah menjadikan kedua dimensi, yaitu kehidupan dunia dan akhirat ini sebagai alat yang integral untuk melaksanakan amanah yang baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang ketiga itu bersikap tawadu atau rendah hati. Jadi peserta didik itu harus memiliki sikap yang tawadu atau rendah hati. Meskipun dia itu mampu mengikuti pelajaran itu sebaik-baiknya, itu tetap tawadu, rendah hati, dan tidak sombong. Terus yang keempat itu menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan melihat berbagai pertentangan dan perbedaan pendapat sebagai sebuah dinamika yang bermanfaat untuk menumbuhkan wacana intelektual, bukan sarana saling menuding dan menganggap diri paling benar. Terus yang kelima itu mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Terus yang keenam itu belajar secara bertahap atau berjenjang dan terus selanjutnya yang keenam itu belajar secara bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah terlebih dahulu, baru menuju pelajaran yang agak sulit atau yang terusnya. Terus yang ketujuh itu mempelajari ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya. Jadi dengan cara ini itu peserta didik akan memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara yang lebih mendalam. Terus yang kedelapan, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Yang kesembilan, memprioritaskan ilmu diniyah sebelum memasuki ilmu duniawi. Dan yang terakhir itu mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, membahagiakan, sejahterakan, serta memberi keselamatan hidup dunia dan akhirat baik untuk dirinya maupun manusia pada umumnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.